Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Asraf Alex Buntala. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning tentang clustering pola emisi karbon global menggunakan metode unsupervised learning. Tujuan utama proyek ini adalah memahami pola emisi karbon global dan mengelompokkan negara-negara berdasarkan sejarah emisi mereka sepanjang waktu. Dataset yang digunakan adalah CO2 emissions dalam satuan kiloton, mencakup data per negara per tahun dari 1960 hingga 2019 yang bersumber dari UNFCCC dan IEA melalui Kaggle. Dataset memiliki 13.953 baris data, mencatat 255 kode negara dengan periode 1960 hingga 2019. Tidak ada missing value dan data sudah lengkap. Pre-processing dilakukan dalam 4 langkah: menghapus missing value, memfilter nama aggregate regional, memfilter kode World Bank non-negara, dan menghapus nilai nol atau negatif. Hasilnya, data berkurang dari 13.953 baris menjadi 10.845 baris, dengan entitas berkurang dari 255 menjadi 203 negara yang valid dan siap dianalisis. Tahap EDA dilakukan untuk memahami pola, distribusi, dan tren data secara visual sebelum masuk ke proses modeling. Dua visualisasi utama dibuat, yaitu histogram distribusi dan tren global. Histogram menunjukkan distribusi emisi yang sebagian besar negara itu memiliki emisi rendah, dengan min 116.721 kiloton, jauh di atas median 5.130 kiloton. Grafik tren menunjukkan rata-rata emisi CO2 global terus meningkat dari 1960 hingga puncaknya di tahun 2019 dengan nilai 185.217 kiloton. Data mentah memiliki banyak baris per negara sehingga tidak bisa langsung diklaster. Solusinya, setiap negara itu dirangkum menjadi satu baris dengan 7 fitur numerik representatif. 7 fitur yang digunakan adalah min, standar devisia atau STD, grow, trend, min periode pertama, min periode tengah, min periode akhir. Negara dengan data kurang dari 10 tahun dikeluarkan hingga tersisa 200 negara. Analisis korelasi menunjukkan grow dan trend hampir identik dengan korelasi 99%, serta min sangat berkorelasi dengan min periode kedua, mengonfirmasi fitur yang dipilih sudah representatif. Stability test dilakukan dengan subsample 70%, 80%, dan 90%. Ketiga algoritma menghasilkan skor konsisten di kisaran 95%, membuktikan clustering stabil dan tidak bergantung pada ukuran data. Tuning dilakukan pada 3 algoritma, K-means dengan init dan N-init, algoritmatif dengan linkage dan metrik, serta bisectioning K-means dengan bisectioning strategi dan juga N-init. Evaluasi menggunakan 2 metrik, Silhouette score yang semakin tinggi semakin baik, dan Davis-Baldwin Index atau DBI yang semakin rendah semakin baik. Semua model melampaui target 90%. K-means dan bisection K-means mencapai 95,37%, sementara algoritmatif meraih skor tertinggi di 95,75% dengan DBI terbaik hanya 0,0224. Berdasarkan grafik perbandingan, algoritmatif unggul di kedua metrik dengan Silhouette 95,75% dengan DBI 0,0024, menjadikannya model terbaik secara performa. Namun, bisecting K-means dipilih sebagai model final karena memiliki kemampuan predik untuk data baru. Visualisasi PCA memperlihatkan Cina, Amerika, dan Rusia sebagai outlier yang terisolasi. Grafik pertumbuhan tahunan menunjukkan Cina mengalami lonjakan signifikan sejak tahun 2000, sementara Rusia mengalami penurunan drastis di sekitar 1990 akibat runtuhnya Uni Soviet. Untuk hasil akhir, ada 197 negara masuk klaster emisi rendah dengan rata-rata 58.000 kiloton. Amerika dan Rusia di emisi sedang, yaitu 3,4 juta kiloton, dan Cina satu-satunya negara di emisi tinggi dengan 3,6 juta kiloton. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kode. Oke, di awal kode saya import semua library yang dibutuhkan, NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, Scikit-learn untuk algoritma clustering, dan linear regression untuk feature engineering. Tahap pertama adalah memasukkan data. Saya load data CSV saya, lalu print 10 baris pertama. Info tipe data, statistik, deskriptif, dan cek missing value. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, lanjut pada data preprocessing. Pertama, hapus missing value-nya. Lalu kedua, filter nama negara yang tidak bersifat regional. Lalu ketiga, filter kode negara aggregate World Bank. Lalu yang keempat, filter nilai positif. Oke, lanjut pada eksplorator data analisis, yaitu kita memahami pola, distribusi, dan tren data secara visual. Oke, di sini ada distribusi CO2.
Ya, lalu ada trend. Lanjut ke fitur engineering. Di sini ada 7 fitur yang dihasilkan. Ada min, STD grow, trend, min 1, min 2, dan min 3. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu korelasi antar fitur. Lalu ada data splitting. Sebagian besar di sini saya sudah jelaskan di PPT, jadi saya hanya tampilkan saja kodenya sekilas. Ada seal hot score dan rasio split. Ada hyperparameter tuning. Ini tiap langkah-langkahnya. Pertama yang Cummins, argumentatif. Lalu yang ketiga bisecting Cummins. Lalu yang ketujuh model evaluasi. Yang ke-8 model conversion. Yang terbaik di sini adalah argumentatif, tapi saya lebih memilih bisecting Cummins karena dia memiliki kelebihan untuk memprediksi data baru. Di sini bisa kita lihat Cina, Rusia, dan Amerika itu berada di luar. Berbeda dengan negara-negara yang ini. Dan Cina itu beda sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat alasan dari terbentuknya PC tadi. Amerika dan Rusia itu lebih cenderung sama pertumbuhannya, walaupun Rusia sempat mengalami kejatuhan, yaitu kejatuhannya Uni Soviet. Lalu Cina mengalami lonjakan CO2 yang cukup tinggi di awal tahun 2000. Di sini ada ringkasan klaster, ada 3 klaster, klaster Nord dengan 197 negara, klaster 1 negara, dan klaster 2 negara. Dan modelnya disimpan di ini. Oke, kita lanjut pada review webnya. Webnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Di sini untuk melihat performa model, di sini untuk melihat hasil klaster. Di sini kita bisa pilih negara yang sudah di klaster yang mana. Misal Indonesia. Di sini ditampilkan, ia termaksud pada klaster 1, yaitu emisi rendah. Lalu yang bagian ketiga itu prediksi data baru. Misal saya isi datanya. Oke, setelah saya input datanya, dia masuk ke emisi rendah. Nah, ini sesuai dengan karakteristik emisi rendah. Oke, terima kasih. Itu saja bagian dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.